Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Shalatullahi wa salamuhu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam program Sinau Bahasa Arab Qur'ani atau SIBAQ. Kita akan mempelajari ayat berikutnya, yaitu Al-Baqarah 4446. Kita mulai dengan membaca ayat ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Kita pelajari mufradat, ya, arti kata satu persatu di dalam ayat ini. Yang pertama, hamzah, a. Ya. Ini adalah kata tanya. Adatul istifham menurut bahasa Arab. A. Apakah? Kalimat kedua, ta'muruna. Ini untuk jamak. Mufradnya ta'muru. Jadi ta'muru, ta'muruna berarti menyuruh. Ya, memerintahkan. An-nas, tentu kita sudah tahu. Al-birru. Al-birru adalah kebajikan, kebaikan. Kemudian tansa, wa tansauna, tansa, lupa. Anfusakum jamak dari nafsun, ya, diri, anfusakum diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, tatluna untuk jamak, untuk mufradnya tatlu sama dengan takra'u, membaca. Afala ta'qilun, ini sudah kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, ya. Kemudian berikutnya adalah al-khasya', al-khasyaina. Ini jamak, mufradnya al-khasya', ya, al-khasyain. Ya, artinya khusyuk, orang yang khusyuk. Ya. Selanjutnya yadhunnu, dzonna yadhunnu. Ini punya dua makna sesuai dengan konteksnya. Yadhunnu bisa berarti mengira. Tapi yadhunnu juga bisa berarti yakin. Ya, yakin. Ya. Nanti kita lihat di dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini yadhunnu apa artinya. Ya. Kemudian mulaku rabbihim. Mulaku, asalnya mulakuna, karena disambung dengan rabbihim, maka nunnya dihilangkan menjadi mulaku rabbihim. Ingat-ingat, ini struktur apa ini? Kalau kata kedua kemudian berharokat kasroh, ya berarti ini mudhof dan mudhof ilaih. Ya, mulaku, menemui. Ya, yang terakhir raji'una, jamak dari raji', ya. Raji', kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, artinya kembali. Baik, kita akan lanjutkan, ya, dengan mencoba memahami
ayat tadi ya kita potong-potong berdasarkan mufradat yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan para peserta sekalian bisa membaca dan memahami makna dari ayat tadi. Yang pertama, atamuruna nasa bil birri. A itu saya ingatkan adalah kata tanya. Artinya apakah? Ya. Ta'muruna tadi apa? Ta'muruna ya. Amar ma'ruf. Nah, ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Oke. Yang kedua, watan sauna anfusakum. Tansauna lupa. Ya. Anfusakum jamak dari nafsun menjadi anfus digabung dengan kum, anfusakum, diri kalian. Ya. Wa antum tatlunal kitab. Tatlunal kitab, tatlu membaca. Ya. Wa antum tatlunal kitab. Ya. Nah, dalam konteks seperti ini, jadi kalau kita terjemah sejak awalnya, apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik, watan sauna anfusakum, dan kalian lupa pada diri kalian sendiri. Wa antum tatnunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Ya. Baik, kita lanjutkan. Maka ditutup ayat ini dengan pertanyaan Allah, afala ta'qilun? Afala ta'qilun? Ayat berikutnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu. Ya, tadi tidak kita sebut, tidak kita cantumkan ini dalam mufradat karena kita sudah tahu berkali-kali membaca kalimat ista'inu. Kita ambil dari surat Al-Fatihah, nasta'in wa iyyaka nasta'in. Cuma ini kata perintah, ya, ista'inu. Berikutnya, wa innaha lakabiratun illa alal khosyi'in. Innaha, sesungguhnya dia, yaitu apa, kembalinya ke kata sebelumnya, yaitu sholat. Sesungguhnya sholat itu kabiratun. Kabiratun bisa berarti besar. Tapi di sini saya kira yang lebih tepat adalah berat. Ya. Sholat itu sungguh berat, illa kecuali alal khosyi'in. Bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Siapa orang khusyuk itu? Ya. Yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yadhunnuna. Di sini bukan mengira, bukan menyangka, tapi yakin. Ya. Annahum, bahwa mereka itu mulaku rabbihim. Tadi mulaku menemui. Ya, menemui siapa? Rabbihim. Ya, Tuhan mereka. Wa annahum ilahi raji'un, dan bahwa mereka itu raji'una, kembali kepada Tuhan mereka. Nah, ini kalau ingin sholat khusyuk, resep dari Al-Quran adalah ketika kita melakukan sholat, kita yakin bahwa kita ini sedang bertemu dengan Allah dan bahwa kita ini semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita sedikit jelaskan tentang kata tanya. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan adawatul istifham. Ya. Ada beberapa macam kata tanya. Kita mulai dari sini, hamzah, yaitu a tadi ya, a itu hamzah. Kemudian hal, apakah, man, ya, siapa, ma, apa, ya. Mada, juga apa, mata, kapan, aina, di mana, kam, berapa, kaifa, bagaimana,
Ayu, yang mana? Nah, kita supaya lebih jelas kita berikan contoh-contoh di sini ya. Yang pertama hamzah. Ini bukan dari Al-Quran contohnya, tapi dari kehidupan sehari-hari. Ya, ada pertanyaan, anta talib? Apakah? Ya, anta, ya, talib, tilmid. Ya. Jawabnya na'am, ana talib. Bisa juga la, ya, bisa juga la, ana mudarris misalnya. Ya. Anta talib? La, tidak, saya bukan mahasiswa. Ana mudarris, aku ini guru. Ya. Hal sama dengan hamzah, ya, artinya apakah? Ya. Hal anta mudarris? Ya. Kalau ini hal anta talib, ini hal anta mudarris? Jawabnya la. Ya. Oh, aku bukan guru, ana tajir. Ya, tajir, pedagang. Ya. Man anta? Man. Ya. Man anta? Anda ini siapa? Ana muwazzaf. Ya. Muwazzaf artinya pegawai. Ya. Kemudian ma, apa? Ma hadza. Ini apa? Ya. Hadza ka'sun. Oh, ini gelas. Ya. Madza juga artinya apa? Madza fi yadik? Apa yang ada di tanganmu? Jawabnya kolam. Ya, pena. Ya, jadi kita sudah pelajari 5 hal, hamzah, hal, man, ma, dan madza. Hamzah dan hal ini kata tanya yang jawabnya itu hanya ada 2. Ya atau tidak. Ya. Maka yes no question. Ya, jadi hamzah dan hal itu adalah pertanyaan yang jawabnya kemungkinannya cuma 2, iya atau tidak. Oke. Kita lanjutkan kata tanya yang lain. Mata. Nah, hubungannya dengan waktu. Mata ta'udu ila Malang. Kapan kamu akan kembali ke Malang? Jawabnya ghadan biidnillah. Besok ya, biidnillah atas izin Allah. Ya. Aina. Ini kaitannya dengan tempat. Aina baituk. Rumahmu di mana? Amamal masjid. Oh, di depan masjid. Ya, aina. Ya. Yang berikutnya kam. Ya. Kam waladan lak. Berapa anakmu? Ya. Dijawab salah satu abna'in wabnatani. 3 laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya. Ini banyak ini anaknya 5 ini ya. Kemudian kaifa, bagaimana? Kaifa tadhabu ilal madrasah? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Jawabnya raqiban as-sayyara. Oh, saya naik mobil. Ya. Yang terakhir ayyu yaumin hadha. Ini hari apa? Al-Ahad. Jawabnya hari Ahad. Ayyu sa'ah. Jam berapa? Jawab khamisah. Ya, khamisah, jam 5. Nah, ini kita sudah mengenal macam-macam adawatul istifham atau kata tanya, dan nanti akan kita temui juga kata-kata seperti ini ada di dalam Al-Quran. Ya, nanti akan kita lihat. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kita coba lihat penggunaan adawatul istifham atau kata tanya ini dari Al-Quran. Ya. Yang pertama di sini ada ayat yang bunyinya antum a'lamu amillah. Ya. Apakah antum, ya, a'lamu dari alimun tahu, a'lamu lebih tahu. Ya. Antum a'lamu amillah. Ya, coba direka-reka maknanya ya. Oke. Apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Nah, itu artinya.
Ayat berikutnya, hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini ayat yang sering dibaca oleh imam kita pada waktu sholat subuh atau sholat Jum'ah. Ya. Apakah telah datang kepadamu ya hadithul ghasyiyah? Ya. Bicaraan tentang al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah adalah hari kiamat. Yang ketiga, man khalaqas samawati wal ard. Ya. Ini dengan man. Ini a, ini hal, ini man. Ya, man khalaqas samawati wal ard. Madza aradallahu bihadza mathala. Ya. Ketika Allah memberikan perumpamaan dengan menyebut hewan-hewan kecil, ya, semut, ya, lalat, maka orang kafir bertanya, madza aradallahu bihadza mathala. Arada artinya mau. Ya, apa maunya Allah ya, dengan membuat perumpamaan seperti ini? Oke. Ayat berikutnya. Ini juga dalam Al-Quran. Ketika umat Islam menghadapi perjuangan berat melawan musuh-musuhnya, begitu beratnya sampai ada yang bertanya, mata nasrullah? Ya, mata nasrullah? Kapan? Ya, apa yang ditanyakan kapan ini? Nasrullah, pertolongan dari Allah. Dijawab, ala inna nasrullahi qaribun, dekat. Ya. Fa aina tadhhabun? Ya. Aina tadhhabun? Dhahaba yadhabu, pergi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ya. Ini bukan pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Jadi kam di sini berapa atau berapa banyak? Ya. Kejadian. Fi'atun qalilatun, kelompok yang kecil, ghalabat, menang atas fi'ah, ya, fi'atan katsiratan. Kelompok yang besar, yang banyak. Semuanya biidznillah, ya, biidznillah. Ayat berikutnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ya. Bagaimana kalian ini kufur kepada Allah? Wa kuntum, padahal dulu kalian itu amwatan, mati. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Ya. Yang terakhir, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Ayyu al fariqaini. Fariq artinya kelompok. Fariqaini berarti dua kelompok. Maka fa ayyul fariqaini, kelompok mana? Ya. Ahaqqu bil amni, yang paling berhak untuk merasa aman. In kuntum ta'lamun, ya, jika kalian mengetahui. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh penggunaan adawatul istifham atau kata tanya dalam Al-Quran ini membantu kita semua memahami ayat-ayat yang di dalamnya ada kata tanya. Dan kita akan kembali nanti kepada ayat yang tadi. Ya. Ini sudah masuk evaluasi ini, ya. Ayatnya sekali lagi silakan ya dibaca, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun wasta'inu bis sabri was salati innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan isi ayat-ayat di atas, ya. 1. Kalimat tanya di ayat pertama adalah pertanyaan retoris. Ya, pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak meminta jawaban. Ya. Nah, tapi punya tujuan lain, maksud lain. Nah, apakah ini dimaksudkan sebagai pertanyaan, pernyataan, himbauan, atau apa? Ya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ini kira-kira apa maksudnya? Ya. Pernyataan, himbauan, perintah atau apa?
Nah, tolong dicermati. Yang kedua, perilaku apa yang dikecam oleh ayat tersebut? Ya. Ada perilaku yang dikecam oleh Allah di dalam ayat yang pertama ini. 3, dengan cara apa kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah? Ayatnya, wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang terakhir, bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam salat? Ya, berdasarkan ayat yang ketiga. Ya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Kemudian latihan yang kedua, ya. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang memperoleh ampunan dan pahala besar dari Allah berdasarkan ayat di bawah ini? Ya. Ayatnya ini, panjang ini ya. Di sini saya beri bantuan makna dari kata-kata tertulis ini. Saya kira ini mudah, ya, karena banyak mufradnya sudah difahami. Ya. Coba ini. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Apa ini artinya? Qanata artinya taat. Ya. Was-shadiqina was-shadiqat. Shadaqah artinya benar atau jujur. Ya. Wal khashi'ina wal khashi'at, ya sudah tahu. Oh ini was-sabirina was-sabirat dulu. Ya. Wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Ya, tasaddaqa artinya bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Ya, furuj kehormatan. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Kemudian ayat penutupnya jawab dari inna di sini. A'attallahu lahum maghfiratan wa ajran 'adziman. Allah menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran, pahala 'adziman yang besar. Mudah-mudahan dua evaluasi ya ini bisa dikerjakan dengan baik ya. Dan ini sebagai satu bentuk pembelajaran untuk memahami ayat-ayat yang lain ya yang setara. Saya kira demikian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk membaca dan memahami firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.